Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab? Hal antum bil khair? Naam, la'allakum bil khair. Alhamdulillah. Oke, kita akan belajar bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yaitu al-bayanat syakhsiyah, yang artinya biodata siswa atau perkenalan diri. Ya, gimana caranya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Bapak akan jelaskan satu persatu apa saja isi materi kali ini. Oke, simak baik-baik. Sebelum kita terangkan secara seluruhannya, Bapak akan menyampaikan beberapa poin, beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Di sini sudah Bapak cantumkan. Yang pertama ismun, yang artinya nama. Umrun, yang artinya umur. Askunu, yang artinya tempat tinggal. Mutakharrijun, artinya lulusan. Makanu wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Yang terakhir unwanun, yaitu alamat. Mufradat ini nanti Bapak akan jelaskan satu persatu, mulai dari ismun sampai unwan. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu kata ismun. Ya, ismun tadi sudah dijelaskan, yaitu artinya nama. Ya, nama apapun, misalkan nama orang. Di sini kita menggunakan domir, ya, domir mutasil. Apa domir mutasil? Domir mutasil itu adalah kata ganti kepemilikan. Ya, kata ganti pemilikan itu misalkan di situ contohnya ismi. Kalau misalkan saya, ya, itu ismi. Di situ contoh ismi Tino Bartiano, nama saya Tino Bartiano. Yang kedua ismuka, kamu laki-laki. Di situ dilihat contohnya ismuka Ibrahim, nama kamu laki-laki Ibrahim. Yang ketiga ismuki, ya, nama kamu perempuan. Ismuki Maryamun, berarti nama kamu Maryam. Ismuhu, ya, ismu atau ismihi. Ismuhu, nama dia Ahmad. Ismuhu Ahmad, ya, nama dia Ahmad. Ismuha Fatimah, nama dia perempuan siapa? Fatimah, berarti ismuha Fatimah. Ismuna berarti nama kita, ya. Itu untuk isim. Yang kedua yaitu umrun, artinya umur. Sama seperti isim, kita menggunakan domir mutasil, ya, kata ganti kepemilikan. Langsung saja kita berikan contoh. Umri, umur saya, berarti berapa umurnya? Disebutkan di situ, ya. Umruka, berapa umur kamu laki-laki? Umruki, berapa umur kamu perempuan? Umruhu atau umrihi, berapa umurnya laki-laki? Umur dia laki-laki. Umruha, berapa umur dia perempuan? Umruna, berapa umur kita? Nah, di sini menggunakan domir mutasil. Nah, sebelum kita meranjak ke angka-angka, nah di sini lihat kita sudah lihat gambar, ya. Gambar di situ adalah dari 1 sampai 30, ya. Dari 1 sampai 30. Misalkan wahidun, isnani, atau enggak isnaini, salah satun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, di situ semuanya dari 3 sampai 10 itu ada tun. Berarti kalau misalkan angka-angka, kalau tun itu bukan mu'annas tetapi muzakkar. Kalau misalkan dihilangkan tunnya berarti mu'annas. Maka di umur itu kita menggunakan
muannas yang tidak ada tunnya, ya. Contohnya umri asyru, ya, asyru sanawatin. Kenapa sih kok menggunakan muannas? Karena kita menggunakan sanatun, ya. Sanatun itu adalah muannas, ya. Umri asyru sanawatin, umur saya 10 tahun. Umruka khamsa asyrata sanatan, umur kamu 15 tahun. Umruki sab'a asyrata sanatan, umur kamu perempuan 17 tahun. Umruhu ishruna sanatan, umur dia laki-laki 20 tahun. Umruha salasuna sanatan, umurnya dia perempuan 30 tahun. Nah, di sini nanti Bapak akan terangkan lebih lanjut mengenai tentang hitung-hitungan. Yang ketiga yaitu adalah askunu. Di sini askunu artinya tempat tinggal. Kita ada dua macam, ya, ada dua macam mengenai askunu. Yang pertama menggunakan domir, yang kedua langsung ana min, ya, saya dari mana misalkan. Yang pertama menggunakan domir. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan domir muttasil, sekarang domir munfasil. Nah, apa domir munfasil? Domir munfasil itu adalah kata ganti orang, ya. Kenapa kata ganti orang? Karena setiap orangnya itu ganti, maka domirnya juga akan berganti. Contohnya di sini ana askunu. Nah, kalau misalkan ana menggunakan alif, ya, askunu. Ketika diubah menjadi anta, ya, anta taskunu, tuh tadinya alif menjadi ta, taskunu. Anti taskunina, tadinya ta menjadi ditambahin menjadi sama ya sama nun. Anti taskunina. Huwa, ya, menggunakan ya. Huwa yaskunu, berarti dia tinggal di mana. Hiya taskunu, hiya itu sama dengan anta, menggunakan ta. Nahnu naskunu, menggunakan nun. Nah, itu menggunakan domir munfasil. Contohnya ana askunu fi Serang, saya tinggal di Serang. Nah, itu contoh dari domir. Yang selanjutnya, yang kedua, ana min, langsung di sini tanpa menggunakan domir. Ana min Serang, saya dari Serang. Jadi tanpa menggunakan domir. Kita meranjak yang keempat, yaitu mutakharrijun. Ya, mutakharrijun itu adalah lulusan. Dia lulus dari mana? Bapak akan terangkan terlebih dahulu tentang tingkatan, ya, tingkatan di sekolah, ya. Misalkan dari SD, SMP, SMA. Di sini Bapak cantumkan hanya tingkatan SMP MTS, ya, yang berupa mutawasitoh, tuh yang ada merahnya itu mutawasitoh. Mutawasitoh itu adalah SMP atau MTS. Maka dari itu kita menggunakan mutawasitoh. Kenapa? Karena sanawiyah itu bukan SMP atau MTS, melainkan SMA atau MA. Kalau misalkan di Timur Tengah sana itu tidak menggunakan aliyah, akan tetapi menggunakan sanawiyah, ya, sanawiyah. Berarti sanawiyah itu digunakan untuk MA sama SMA. Nah, kalau misalkan SD itu adalah ibtidaiyah, ya, al-ibtidaiyah. Kita di sini Bapak cantumkan tentang SMP saja, karena kalian itu kan lulusannya SMP atau enggak MTS. Yang pertama yaitu al-madrasatu al-mutawasitatu al-islamiyah al-hukumiyah, MTS negeri, ya. Kalau misalkan MTS itu ada islamiyahnya, kalau misalkan hukumiyahnya itu adalah negeri, ya, islamiyah hukumiyah. Nah, yang kedua al-madrasah al-mutawasithah al-islami al-ahliyah, sama masih MTS, tetapi dia itu swasta menggunakan ahliyah, ya, MTS ahliyah.
MTS swasta. Yang ketiga al-madrasatu al-mutawassithah al-hukumiyah. Nah, di sini ada Islamiyah, berarti dia itu SMP. Kalau misalkan nggak ada Islamiyahnya berarti SMP langsung, al-hukumiyah negeri berarti SMP negeri. Kalau misalkan al-madrasah al-mutawassithah al-ahliyah berarti SMP swasta. Itu. Yang terakhir itu adalah al-ma'hadu, pesantren. Kalau pesantren itu langsung saja disebutkan pesantren apa, al-madrasah al-ma'hadu, misalkan al-ma'hadu as-sa'adah berarti pondok pesantren as-sa'adah. Sebelumnya kita membahas tentang tingkatan, sekarang membahas mutakharijunnya ya. Mutakharijun di sini bisa kita menggunakan dua ya, tinggal kalian pilih menggunakan isim atau menggunakan fiil ya. Kalau misalkan isim itu mutakharijun itu adalah isim. Nah, kalau misalkan isim itu tergantung orangnya itu laki-laki atau perempuan. Contohnya misalkan ana yang di tengah itu ya, ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, yang tengah itu korelasinya nanti bisa ke kanan bisa ke kiri ya. Ana mutakharijun. Nah, kalau misalkan mutakharijun, kalau misalkan namanya laki-laki, yang menyebutkan namanya laki-laki berarti mutakharijun. Kalau misalkan perempuan mutakharijatun ya, ada tunnya itu, ada ta marbutonnya. Anta mutakharijun ya, anti mutakharijatun, ada tunnya. Huwa mutakharijun, hiya mutakharijatun. Nahnu. Nah, setiap jamak itu semuanya harus muannas ya, setiap jamak semuanya harus muannas ya, berarti mutakharijatun itu menggunakan isim. Yang kedua menggunakan fiil. Takharraja ya takharraju berarti menggunakan fiil madi atau fiil mudhari ya. Di sini pertama fiil mudhari, fiil madi takharrajtu. Nah, Bapak kasih merah biar ada tandanya. Takharajtu, takharajta kalau misal anta, takharajti anti, takharaja berarti huwa itu enggak ada tambahannya, takharajat hiya, takharajna ya berarti nahnu. Itu untuk fi'il madi. Kalau misal fi'il mudhari ya, atakharaju menggunakan alif ya, anta tatakharaju menggunakan ta, anti tatakharujina menggunakan ta sama tapi di belakangnya ada ya sama nun. Huwa yatakharaju pakai ya, hiya tatakharaju menggunakan ta sama dengan anti sama dengan anta, maaf. Nahnu itu menggunakan natakharaju nun ya. Jadi ini kalian tinggal memilih antara isim sama fi'il. Bapak kasih contoh nih ya. Bapak kasih contoh antara isim sama fi'il ya. Kalau misalnya isim, contohnya gimana? Memperkenalkan diri, sekolahnya ya, lulusan dari mana, menggunakan isim. Contohnya seperti ini. Ana mutakharrijun fil madrasati al mutawassithati al islamiyati al hukumiyati ats-tsalatsa fi Cilegon. Berarti yang ngomongnya laki-laki ya, karena mutakharijun ya. Kalau misalnya perempuan berarti ana mutakharijatun. Itu bedanya ya, bedanya antara laki-laki sama perempuan. Berarti saya lulusan dari MTS, berarti ada Islam ya, MTS negeri al-hukumiyah. Di sini ada berarti MTS negeri ats-tsalatsa 3 ya, berarti MTS negeri 3 di mana, di Cilegon. Itu tentang isim. Gimana kalau fiil? Tuh Bapak cantum lagi antara fiil madi sama fiil mudhari ya. Kalau misalnya fiil mudhari, takharajtu minal madrasati al mutawassithati al islami ahliyah al munawwarah fi Merak. Berarti saya lulus dari, ada Islamnya berarti MTS ahliyah berarti swasta, MTS al munawwarah, MTS munawwarah di Merak ya. Karena kalau misalkan swasta itu identiknya ada namanya munawwaro apa misalkan ya. Kalau misalkan negeri pasti identiknya sama angka-angka, MTS negeri 3, MTS
1, MTS 2. Nah itu ya, jadi antara keduanya. Sekarang yang terakhir itu fi'il mudhari. Ana atakharraju fil madrasatil mutawassitati al hukumiyah asani fi Bojonegara. Berarti SMP negeri. Ada hukumiyah berarti SMP negeri 2 di Bojonegara. Ya, lanjut yang kelima sekarang, tentang makan wa tarikhul miladi. Nah, makan wa tarikhul miladi sini adalah tempat tanggal lahir ya. Nanti Bapak akan satu persatu ya, mulai dari tempat dulu nih sekarang ya. Makanul miladi, tempat lahir. Kalau misalnya tempat ya berarti identiknya sama daerah, suatu daerah. Di situ Bapak cantumkan Serang ya, Cilegon, Merak, Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah di sini nama-nama kota ya, nama-nama kota. Nah Bapak ada yang dimerahin nih, kenapa? Karena itu ada engnya, Serang sama Bandung. Kalau misalkan eng itu tulisannya nun sama ja ya, Sironja. Tapi kalau misalkan kita nyebutnya itu jangan Sironja tapi ya Serang. Bandunja itu jangan menyebutkan Bandunja tapi Bandung saja menyebutkannya ya. Kalau misalkan tulisan berarti Sironja, kalau misalkan menyebutkan berarti tetap Serang ya, pakainya eng tapi penulisannya pakai NJ. Yang selanjutnya tanggal lahir. Tadi sudah tempat lahir, sekarang tanggal lahir, tarikhul miladi. Kalau misalkan menyebutkan tanggal berarti kita akan belajar tentang hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan di sini banyak versinya. Hitung-hitungan di sini ada yang mudzakkar, muannas, terus juga ada yang ke-1, ke-2. Nah, 1 2 3 4 sama ke-1, ke-2, ke-3 itu beda. Nanti Bapak akan lebih jauh lagi tentang hitung-hitungan di sesi yang berikutnya. Kalau misalnya sekarang itu Bapak hanya sekilas saja mengenai hitung-hitungan. Kalau misalkan tanggal itu kita harus menggunakan yang bawah. Kalau misalnya yang di atas itu kita tidak menggunakan ya. Yang bawah ya, yang selain gambar, yang tulisannya awwalu, atsani, salisun, rabiun, khamisun, sadisun, sabiun, saminun, tasiun, asyirun. Itu 1 sampai 10. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-10. Itu. Kalau misalkan 11 ya, hadi asyar ya. 11 hadi asyar, tsaniya asyar, salisa asyar, sampai misalkan rabi'a asyar Bapak nggak cantumkan, khamisa asyar, sadisa asyar, sabi'a asyar, samina asyara ya, tasi'a asyara, isruna. Itu 11 sampai 20. Sekarang 21 sampai 30. Awwalu wa isruna, asani wa isruna, asalis Bapak nggak sebutkan, nggak cantumkan, asalisu wa isruna, rabi'u wa isruna, khamisu wa isruna, sadisu wa isruna, sabi'u wa isruna, thaminu wa isruna, tasi'u wa isruna. Dan terakhir salasuna, 30. Pak, kalau misalkan ada tanggal 31 berarti awwalu wa salasuna. Ya, sekarang beranjak ke bulan. Tadi tanggal, sekarang bulan. Di sini Bapak sudah cantumkan mulai Januari sampai Desember yang menggunakan bahasa Arab. Yang pertama, Yanayir. Yanayir itu adalah Januari. Februari itu adalah Februari. Maris itu adalah Maret. April itu April. Mayu, Mei. Yuniu ya, Yuniu ini salah itu ya. Nunnya itu bukan sukun tapi kasroh. Yuniu, Juni. Yuliu, Juli. Agustus, bukan Agustus tapi Agustus. Agustus. September ya, September.
Oktobir, ya, Oktober, ya, salah itu ya, bukan fathah tapi kasroh. November itu adalah November. Desember. Kemudian tahunnya, tadi bulan, sekarang tahun. Ya, tahun itu pasti menggunakan angka-angka juga, sama dengan tanggal, ya. Tetapi kalau tahun berarti lebih banyak lagi menggunakan ribuan, ya. Di situ 1000 adalah alfun. Langsung contoh, gambarnya juga dilihat, contoh juga dilihat yang menggunakan merah, ya, alfun. Bapak memberikan contoh 1000-an sama 2000-an. Kalau misalkan tahun 1993, apa bahasa Arabnya? Alfun tis'umi'atin salasu wa tis'una, berarti 1993. Kalau misalkan 2009 lebih gampang, ya, alfani atau enggak alfaini itu sama, tinggal kalian pilih saja, tidak apa-apa, ya. Alfani wa tis'un, ya, tis'u, ya, alfaini wa tis'u itu sama aja. Alfani sama alfaini itu sama saja. Dan inilah Bapak gabungkan keseluruhannya, mulai dari tempat, tanggal lahir, ya, Bapak gabungkan menjadi satu seperti inilah, ya, contoh pembuatan tempat tanggal lahir menggunakan bahasa Arab. Bapak kasih contoh 2, ya, ribuan, 1000-an sama 2000-an. Langsung yang pertama, yang 1000-an. Contohnya Jakarta 9 Agustus 1992. Bagaimana bahasa Arabnya? Jakarta atasi'u min Agustus sanata alfin, ya, tis'umi'atin isnaini wa tis'un. Itu yang pertama. Yang kedua, Serang 13 Juli 2005. Gimana bahasa Arabnya? Serang as-salisa asyar min Yuliu sanata alfaini wa khamsu. Itulah caranya menggunakan bahasa Arab di tempat tanggal lahir. Selanjutnya yang terakhir yaitu unwanun, ya. Unwanun di sini adalah alamat. Gimana caranya kita membuat bahasa Arab, ya, membuat bahasa Arab atau enggak membuat alamat menggunakan bahasa Arab, ya. Unwanun di sini seperti ismun sama umrun itu menggunakan domir muttasil, ya. Domir atau enggak kata ganti kepemilikan, ya, misalkan unwani, ya, unwani alamat saya, unwanuka alamat kamu laki-laki, unwanuki alamat kamu perempuan, unwanuhu atau unwanihi alamatnya, alamat dia laki-laki, unwanuha alamatnya atau alamat dia perempuan, unwanuna alamat kita. Itu menggunakan domir muttasil. Itulah gabungan antara unwan sama domir. Sekarang contoh, ya, contoh dari unwan di sini adalah Jalan Bujang Gadung, ya. Jalan Bujang Gadung nomor 7 Cilegon, Banten. Syari'. Nah, syari' di sini adalah jalan, lingkungan juga bisa, gang bisa menggunakan syari'. Bujang Gadung, ya, Bujang Gadung menggunakan bahasa Arabnya nggak apa-apa, terserah kalian itu mah. Rokmu Sab'atu, ya, Cilegon, Banten. Itulah menggunakan bahasa Arabnya seperti ini. Bapak berikan contoh, ya, berikan contoh keseluruhannya membuat biodata atau memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Di sini contohnya yang kalian lihat. Langsung saja Bapak bacakan, simak baik-baik dan lihat dengan seksama, ya. Ismi Tino Bartiano. Nama saya Tino Bartiano. Umri isruna sanatan. Umur saya 20 tahun. Ana askunu fi Serang. Saya tinggal di Serang.
takharajtu fil madrasati al mutawassitati al islamiyati ahliyah al munawwarah fi Merak. Ya. Saya lulusan dari MTS Al Munawwarah di Merak. Makanu wa tarikhul miladi, tempat tanggal lahir saya, Jakarta atasi'u min Agustus sanata alfin tis'umi'atin isnaini wa tis'un. Jakarta 9 Agustus 1992. Unwani, ya, alamat saya Syari Bujanggadung Rokmu Sab'atu Cilegon Banten, Jalan Bujanggadung nomor 7 Cilegon Banten. Inilah alamat atau enggak biodata, ya, biodata menggunakan bahasa Arab.